Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kajian kita pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala dengan pemateri adalah Al-Ustaz Ervandun Tarmizi LC Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kajian kita pada hari ini akan dimulai pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 10, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan pukul 11. Kajian hari ini insya Allah akan membahas mengenai hadiah perlombaan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan melalui mikrofon yang telah disediakan atau melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0838 9221 2903. Sekali lagi bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan melalui mikrofon yang disediakan atau melalui pesan di WhatsApp di nomor 0838 9221 2903. Kami himbau pada jamaah untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selanjutnya, kami dari komunitas Asufah insya Allah membuka pelayanan konsultasi seputar bagaimana menyelesaikan akad-akad riba ke lembaga ribawi, dan insya Allah gratis sebagai bentuk pelayanan kami ke masyarakat serta wujud kemitraan kami kepada DKI Masjid Aliyah. Insya Allah setiap hari Ahad dimulai ibadah zuhur sampai dengan asar di kantor sekretariat Asufah lunas bersama di basement Masjid Aliyah. Kemudian bagi jamaah yang ingin kembali mengulang materi dan materi sebelumnya bisa dibahas, bisa disaksikan di channel YouTube kami di Panta TV. Serta mohon bantuan like, subscribe-nya agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat bagi umat. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz persilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dari Allah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan harta, hubungan manusia dengan manusia, tetapi lebih khusus dalam masalah harta atau dikenal dengan ahkam muamalah mahliyah, hukum muamalah berkaitan dengan harta. Semoga majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah keimanan kita, bertambahnya iman kita, dan bertambah ilmu yang bermanfaat yang membawa kebaikan di dunia, dan tentunya yang kita harapkan semua adalah kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita di pagi hari ini kita akan mengetahui hukum-hukum Islam tentang hadiah
dalam perlombaan. Bagaimana Islam menyikapi tentang perlombaan ini? Ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Dalam ciptaan manusia tersebut, tabiatnya secara alami Allah sudah menciptakan bahwa setiap manusia akan bersemangat dan akan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila ada tantangan. Dan akhirnya dengan tantangan tersebut dia menyelesaikan tantangan dan akhirnya menang. Dan juga dengan kemenangan tersebut otomatis dia mengalahkan yang lain. Nah, inilah tabiat manusia. Setiap manusia dia akan menyukai tantangan dan mengalahkan tantangan tersebut atau mengalahkan orang lain. Oleh karena itulah Allah perintahkan kepada manusia untuk melakukan perlombaan-perlombaan atau tantangan-tantangan dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba saling mengalahkan antara satu dengan yang lain dalam kebaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah mengatakan, berfirman, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi syariat Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk saling mengalahkan dengan yang lain, tetapi dalam hal kebaikan. Dan juga di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, Allah menyebutkan, berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk demikian hendaknya kalian berlomba-lomba. Ya. Jadi perintah untuk berlomba-lomba, yang mana tentu berlomba-lomba ini saling mengalahkan dalam hal kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga menerapkan metode ini dalam mendidik para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Allah meridhoi para sahabat seluruhnya. Maka sering Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk melakukan kebaikan dengan memberikan hadiah. Sehingga apa? Para sahabat akan berlomba-lomba siapa yang mendapatkan hadiah. Akan mengalahkan yang lain. Ada tantangan di sana. Nah, di antaranya dalam berperang. Pada perang Badar di antaranya, ya, Rasulullah SAW ketika itu perang Badar ini adalah perang pertama yang diizinkan Allah Ta'ala kaum muslimin untuk berperang melawan orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga ketika perang pertama ini, ya, Rasulullah SAW memotivasi para sahabat dan menjadikan dua kelompok, yang mana dua kelompok ini saling berlomba-lomba siapa yang terbaik.
Maka Rasulullah SAW bagi kaum muslimin ketika itu para sahabat sesuai dengan yang ada ketika itu adalah adanya muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah kaum sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana mereka ketika itu dipimpin atas perintah Rasulullah SAW oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat yang kedua adalah orang-orang Ansor yang memang mereka tinggal di kota Madinah, ya. Yang mana kaum muslimin Ansor, para sahabat Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhuma. Nah, tujuannya apa? Supaya muhajirin Ansor mereka berlomba-lomba siapa yang terbaik dalam berperang. Ini hikmahnya. Salah satu hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama. Dan begitu juga contoh yang lain. Rasulullah SAW menjanjikan hadiah yang besar. Yaitu apa hadiahnya? Menjadi teman beliau di surga nanti untuk urusan-urusan yang sulit dikerjakan, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa ketika perang Khandaq, ketika itu kaum muslimin di kota Madinah mereka bertahan di dalam kota Madinah karena serangan dari pasukan yang terkuat yang ada di ketika itu, yaitu Yahudi, kemudian gabungan dari Yahudi dan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang yang tidak memeluk Islam ketika itu, sehingga jumlah mereka sangat besar, ya. Dan kaum muslimin bertahan di kota Madinah dengan membuat pertahanan, yaitu parit yang tidak bisa dilompati oleh kuda, sehingga jumlah yang besar itu tidak bisa langsung masuk kota Madinah, paling masuknya sedikit-sedikit dan itu masih bisa diatasi. Tapi kalau jumlah yang besar sekaligus masuk ke kota Madinah, tentunya kaum muslimin akan kalah. Nah, ini adalah salah satu bentuk siasat yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi yang beliau temani, yang beliau dapati ketika berada di Persia, ya. Dan itu yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sulit tersebut, ya, dalam keadaan ketakutan sebagai manusia biasa, para sahabat, dan dalam keadaan dikepung kekurangan pangan, ya, maka Rasulullah SAW beliau dalam salah satu bentuk siasat perang harus mengetahui bagaimana keadaan dan rencana musuh terhadap kaum muslimin, apa yang akan mereka lakukan. Sehingga Rasulullah SAW membuat sebuah tantangan perlombaan dan beliau menjanjikan hadiah, yaitu menjadi teman beliau di surga. Maka beliau bersabda, siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh dan mencari informasi yang aku butuhkan, niscaya ia akan menjadi temanku di dalam surga. Nah, inilah ya metode yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam kehidupan sekarang ini, ya, yang mana di awal-awal buku Harta Haram, ya, sudah kita
dapati sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, layatiyanna ala nasi, akan datang, sungguh-sungguh akan datang pada manusia nanti di akhir zaman, zamanun la yubalil mar'u, seseorang tidak peduli min aina akhadzal mal, dari mana dia mendapatkan hartanya, amil halalu am haram, apakah itu halal maupun haram. Jadi di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini, banyak kita dapati orang-orang tidak lagi peduli halal dan haram. Dan banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham dengan syariat Islam. Di antaranya masalah perlombaan. Yang mana Islam menjelaskan, tadi yang sudah ayat dalilnya di Quran dan hadis yang sudah kita bacakan menjelaskan bahwa perlombaan itu hanya dalam kebaikan, sesuatu yang ada manfaatnya, bernilai ibadah, atau ada manfaatnya dalam masalah duniawi. Ya, melakukan perlombaan. Itu soal tentang perlombaan. Bahkan ya, ada juga perlombaan diberikan hadiah, tidak lagi memperhatikan Islam tentang perlombaan dan hukum tentang hadiah yang diberikan dalam perlombaan tersebut. Yang pertama, pembagian perlombaan dilihat dari materi yang dilombakan serta aturannya. Jadi kita akan mengetahui bahwa perlombaan itu dilihat dari materi yang dilombakan serta aturannya. Ada 3 pembagian, ada 3 jenis. Yang pertama, materi perlombaan itu disyariatkan. Maksud disyariatkan, memang dianjurkan oleh syariat Islam. Ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, materi perlombaannya, dan aturannya juga dijelaskan. Nanti akan kita ketahui ada aturan-aturannya berdasarkan dari hadis-hadis Nabi. Ini yang pertama. Sehingga apa? Pemenang dari perlombaan ini, karena dia dianjurkan, tentulah hadiahnya boleh diterima oleh pemenang dari yang ikut lomba. Jadi hadiahnya halal bagi dia. Yang kedua, materi perlombaan boleh, maksudnya boleh, tidak disyariatkan dalam Islam. Islam hanya diam masalah itu, ya. Artinya dibolehkan melakukan perlombaan. Nanti akan kita tahu contohnya. Tetapi aturan Islam, hukum tentang menerima hadiah dari perlombaan itu tidak dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah. Jadi sudah ada 2 ya. Yang pertama, materinya dianjurkan syariat, dan pemenang dari yang ikut lomba halal mendapatkan hadiahnya. Yang kedua, materi lombanya boleh, tapi pemenangnya tidak boleh dikasih hadiah. Haram hadiahnya. Dan yang ketiga, materinya haram dan hadiahnya haram. Nah, ini ada 3 pembagian ya, secara garis besar. Dari 3 garis besar ini nanti kita akan lihat contoh-contohnya dan bisa akan kita terapkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Kapan perlombaan ini dibolehkan, dianjurkan, bahkan disunahkan, dan bahkan halal dapat hadiahnya. Dan kapan perlombaan ini hukumnya boleh saja kita ikut lomba,
tapi tidak halal kita mendapatkan hadiahnya. Paham ya? Kalau ada hadiah, haram kita nerima hadiah tersebut. Tapi kalau ikut perlombaan saja boleh, tidak ada masalah. Ya. Dan yang ketiga, haram kita ikut perlombaannya. Tentunya kalau ada hadiahnya tambah lagi haramnya, 2 kali terkena dosa melanggar syariat. Kalau diambil hadiahnya, ikut serta, dosa ikut serta dan dosa kalau kita nerima hadiah sebagai pemenang dari perlombaan tersebut. Nah, kita lihat contoh-contoh dari 3 bentuk perlombaan ini. Yang pertama, yang disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu perlombaan pacu kuda. Ya. Dalilnya diriwayatkan oleh hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW membuat pacuan kuda yang mana kuda yang terlatih itu startnya dari Hafya, nama tempat. Ya, jadi Rasulullah SAW sendiri yang membuat perlombaan tersebut. Beliau melepaskan. Jadi startnya dari Hafya, finishnya, ujungnya yaitu di Thaniyatul Wada. Nah, jarak antara start dengan finish ini kira-kira 21 km. Karena kuda yang memang sudah dilatih dengan jarak yang sejauh tersebut, ya, dengan yang dilatih berlari kencang. Memang tujuannya nanti akan kita ketahui kenapa ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti akan kita ketahui maksud dari Rasulullah SAW mengadakan perlombaan ini. Sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih, maka jaraknya lebih pendek. Ya, mulai dari Thaniyatul Wada dan berakhir di Masjid Bani Zuraik. Itu hanya 3,7 km. Nah, jadi Rasulullah SAW membuat perlombaan ini dan beliau memberikan hadiah pemenangnya. Sehingga apa? Termotivasi yang ikut dalam perlombaan tersebut menjadi pemenang. Karena ada hadiah yang diberikan bagi pemenangnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Dan hadis ini disesuaikan oleh Syalbani. Yaitu apa? Rasulullah SAW membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya. Ya, memang disediakan Rasulullah SAW hadiah bagi yang menang. Nah ini, jadi disyariatkan, ada dalilnya. Sehingga ini di antara salah satu yang memang dianjurkan kaum muslimin untuk melakukannya. Dan ketika mendapatkan hadiah menjadi sebagai pemenang, menjadi harta yang halal, boleh dimanfaatkan harta tersebut. Ya. Kemudian bentuk perlombaan yang disyariatkan juga yaitu pacu unta. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang bernama Adba. Unta Nabi SAW ini tak terkalahkan dalam perlombaan-perlombaan. Setiap pacuan selalu menang. Tetapi suatu ketika, nah ini menunjukkan apa? Bahwa unta Rasulullah SAW ini diikut sertakan dalam perlombaan, selalu menang. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Tetapi suatu ketika, ya, datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini adalah orang yang
tinggalnya berpindah-pindah dari satu gurun pasir ke gurun pasir yang lain. Dan kalau kita namanya orang apa? Orang yang jauh dari kebudayaan. Kalau orang desa, mereka ada kebudayaannya. Paham maksud saya? Kalau orang kota ada kebudayaannya. Kalau orang Baduy ini tidak ada kebudayaannya. Maksudnya itu ya, mungkin kalau kita orang tinggal di hutan gitu ya. Artinya belum mengenal peradaban yang modern. Nah, ada orang Arab Baduy, dan tabiat orang Arab Baduy ini, mereka karena tinggal di padang pasir memiliki tabiat yang kasar. Nah, Baduy ini ikut serta membawa untanya. Ikut serta. Ternyata apa? Unta Arab Baduy ini mengalahkan unta Nabi SAW dalam pacuan tersebut. Apa yang terjadi? Para sahabat selama ini yakin bahwa unta Rasulullah SAW tidak pernah kalah. Ternyata dikalahkan oleh unta Arab Baduy yang tidak dikenal. Ya, artinya kalau dalam perlombaan istilahnya apa? Kuda hitam. Istilah kuda hitam ya. Artinya tidak diduga akan menang, ternyata malah dia yang menang. Padahal selama ini ada pemenang yang tetap, tiba-tiba dikalahkan oleh yang tidak dikenal, ya, hanya orang tidak dikenal. Nah, apa yang terjadi? Tentunya para sahabat merasa tidak nyaman, ya. Kenapa yang dimiliki oleh seorang yang mulia itu Rasulullah SAW dikalahkan oleh orang tidak dikenal? Ternyata Rasulullah SAW, ya, beliau, ya, akhlak beliau mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat tidak nyaman ketika itu. Tetapi apa yang beliau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda, sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika. Sehingga dengan nasihat ini para sahabat menjadi tenang. Ya. Jadi Rasulullah SAW membujuk para sahabat, menangkati para sahabat, memang itu ketentuan Allah di muka bumi ini. Ketika sudah sampai kejayaannya, sudah di akhir kejayaan, ya akan turun. Dikalahkan oleh yang lain. Nah, itulah ketentuan Allah di muka bumi ini. Nah, dalam hadis Imam Bukhari ini, sebetulnya dalilnya bahwa disyariatkannya melakukan pacuan unta karena Rasulullah SAW melakukannya. Yang ketiga, pacuan yang disyariatkan dalam Islam yaitu perlombaan memanah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Salamah bin Aqwa berkata, Rasulullah SAW melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Nabi SAW bersabda, memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail. Ismail, maksudnya nenek moyang kalian Ismail, nenek moyang kita, Ismail, Rasulullah SAW dari keturunan Ismail. Ya. Nenek moyang kita Ismail adalah seorang ahli panah. Kalau kita orang Indonesia, istilahnya apa? Nenek moyang kita seorang pelaut ya. Nah, kalau ada orang Indonesia tidak bisa melaut, maka bukan orang Indonesia berarti. Jadi Ismail adalah seorang ahli panah. Ya, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada Bani Aslam untuk melakukan berlomba-lomba dalam mahir dalam memanah. Kemudian bentuk dukungan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, aku bergabung dengan kelompok yang ini. Maka beliau memilih bergabung dalam salah satu kelompok. Nah, ketika Rasulullah SAW menyatakan bergabung dengan satu kelompok, apa yang terjadi? Kelompok yang lain tidak mau bertanding. Kenapa mereka tidak mau bertanding? Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak memanah? Tidak mau kalian ikut memanah bertanding. Ternyata kelompok lain tersebut menjawab,
bagaimana kami mungkin menang sedangkan engkau bersama mendukung kelompok yang satunya. Sehingga kelompok tadi mereka sudah pesimis tidak akan menang karena Rasulullah SAW yang merupakan mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kalau doa Rasulullah mustajab, seandainya didoakan saja pasti menang mereka. Ya, maka yang terjadi kami tidak mau. Kalau seandainya kedoakan mereka menang, maka menjadi menang. Mana mungkin kami bisa menang. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, memanahlah saya bersama semua kelompok. Ya. Nah, di sini dikatakan Imam Bukhari. Nah, inilah bentuk 3 perlombaan yang dianjurkan di dalam syariat. Dan pemenangnya dibolehkan diberikan hadiah. Lebih khusus Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa, tidak boleh perlombaan diberikan hadiah, illa fi khuffin, kecuali hanya pada pacu perlombaan, yaitu perlombaan unta, au hafirin, au fi hafirin, atau pacu kuda, au naslin, atau memanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, inilah bentuk perlombaan yang disyariatkan dalam Islam, dan pemenangnya dibolehkan halal mendapatkan harta dari usaha yang dia lakukan. Ya, jadi ada usaha yang dia lakukan, hasil usahanya itu mendapat balasan ketika dia menang, dan balasan itu berupa harta dan halal dia mendapatkan. Berikutnya, aturan tentang pihak yang memberikan atau menyediakan hadiah ini. Ya. Bagaimana aturannya supaya perlombaan itu menjadi disyariatkan, boleh, dan pemenangnya mendapatkan hadiah dibolehkan? Apa aturannya? Aturannya, apabila hadiah tersebut dari pihak ketiga, maka para ulama sepakat, tidak ada perbedaan bahwa hadiah itu boleh. Ya. Contohnya, yang memberikan hadiah pada perlombaan yang 3 tadi, yaitu pihak ketiga seperti pemerintah, ya, dari hadiah presiden, piala presiden misalkan. Tapi untuk perlombaan yang 3 tadi, seperti Rasulullah SAW, beliau adalah pemimpin, beliau memberikan hadiah, ya, untuk pemenangnya. Atau sponsor atau donatur yang bukan ikut serta. Ini yang pertama, sepakat para ulama hadiahnya jadi boleh. Kesepakatan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, perlombaan pacu unta, kuda, memanah yang hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur berupa sumbangan dari harta pribadinya, kemudian diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Nah, ini ijma' ulama, boleh pemenang dari perlombaan 3 tadi mendapatkan hadiah dari sponsor atau pihak ketiga. Dan begitu juga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan bahwa hadiahnya boleh dan ikut serta itu dianjurkan. Ya, dianjurkan kita untuk ikutnya, dan ketika dapat menang hadiah maka boleh halal. Kemudian yang disepakati para ulama kebolehannya juga
menerima hadiah apabila hadiah itu disediakan, diberikan oleh salah satu pihak yang ikut dalam perlombaan tersebut. Ya, misalkan yang bertanding 2 orang, yang menyediakan hadiahnya 1 orang, satunya tidak memberikan hadiah, maka sepakat para ulama dibolehkan. Apa dalilnya? Kalau tadi dalilnya ijma, kesepakatan para ulama. Kalau ini dalilnya berdasarkan perkataan Imam Nawawi, ya, yang mana dalil ini diambil dari hadis. Kalau dilihat dari sanadnya, ya, hadis Syalbani mengatakan hadis ini lemah. Akan tetapi Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan bahwa hadis ini ada dasarnya. Ya. Tapi kalau dari sanadnya lemah, yaitu hadis tentang apa? Hadis tentang Rasulullah SAW diajak gulat oleh Rukanah. Ditantang oleh Rukanah untuk bergulat. Yang mana Rukanah suatu ketika menantang Rasulullah SAW bergulat. Maka berkata, ya, Nabi SAW bersabda ketika ditantang Rukanah bergulat, kalau saya menang, apa hadiah untukku, kata Rasulullah SAW. Yang mana ketika itu Rukanah belum Islam, ya. Jadi ditantang oleh Rukanah yang bukan Islam, ditantang untuk bergulat. Maka Rasul berkata, kalau saya yang menang, apa hadiah untukku, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka Rukanah mengatakan, kalau engkau menang, saya kasih 1 ekor kambing. Ya. Lalu bergulatlah Nabi dan akhirnya apa? Mengalahkan Rukanah. Ya. Lalu beliau mengambil seekor kambing. Rukanah masih penasaran karena beliau terkenal tidak pernah kalah dalam bergulat. Masa bisa dikalahkan oleh Rasulullah SAW? Ya, masih penasaran beliau. Sekali lagi, ya. Kemudian Rukanah mengajak gulat lagi dan selalu terjatuh. Ya. Seraya berkata, akhirnya Rukanah berkata, wahai Muhammad, demi Allah, selama hidup saya belum pernah kalah adu gulat, kata Rukanah. Engkau bukanlah manusia biasa. Dan ya, Rasulullah SAW kita tahu beliau sebagaimana yang diriwayatkan ketika beliau sakit, para sahabat mengatakan melihat keadaan Rasulullah SAW sampai beberapa kali pingsan, para sahabat kasihan dan mereka mengatakan apa? Sungguhnya sakitmu ini bagikan sakit beberapa orang. Jadi kesabaran beliau. Nah, ini ada satu, wallahu alam, saya mendapatkan, pernah saya mengatakan, kenapa seorang itu bisa menjadi pemenang? Karena kesabaran berlatih, kesabaran dalam menahan rasa sakit. Akhirnya dia bisa menang. Ya, artinya menjadi pemenang, siapa yang berhasil? Ya sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ketika orang-orang bermain, dia sabar menghafal. Nah, itu orang yang berhasil menjadi pemenang. Ya. Jadi kesabaranlah poin paling penting. Dan ini yang disebutkan Allah Ta'ala. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Yaitu kapan? Lama sabaru. Allah katakan, Allah jadikan di antara mereka menjadi pemimpin. Kenapa? Lama sabaru. Karena mereka terkala mereka sabar. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Akhirnya Allah jadikan sebagai pemimpin. Nah, sabarlah paling penting itu adalah sabar. Poin agar mendapatkan keberhasilan.
Jadi apapun, berdagang juga begitu kan. Awal-awal usaha dagang itu biasa jatuh bangun, tapi begitu sabar, terus yakin dengan ketentuan Allah, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Akhirnya apa? Dengan kesabarannya, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, tapi kalau orang tidak sabar, begitu rugi, langsung dia ganti lagi usahanya. Rugi, ganti lagi, nggak akan berhasil. Tapi begitu dia rugi, sabar. Dia lihat, analisa apa yang terjadi kekurangan pada usaha sebelumnya, perbaiki. Dan itu semua nasihat para pengusaha, pebisnis yang berhasil, sabar. Nah, kenapa kita sampai di sana tadi? Baik, kita kembali pada Rukana. Yang mana tadi dikatakan sanad hadis ini lemah, dilemahkan oleh Albani, tetapi Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan ini ada asalnya. Jadi masih bisa dijadikan dalil. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa hadis yang berasal dari salah satu seorang peserta dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan aku, untukmu hadiah sekian. Dan jika saya mengalahkanmu, engkau tidak dikenakan apapun jua, hukumnya hadiahnya dibolehkan. Ya, ini perkataan Imam Nawawi berdasarkan hadis tadi. Nah, kita sudah tahu dua yang dibolehkan, pemenangnya mendapatkan aturannya, yaitu mendapatkan hadiah pertama dari pihak ketiga, yang kedua salah satu peserta yang berikan hadiah untuk pemenang. Yang ketiga, yaitu semua peserta yang ikut, mereka yang menyediakan sebagian hadiah maupun seluruh hadiah. Paham ya aturannya? Misalkan kalau ikut lomba memanah silakan, tapi bayar sekian ratus ribu. Ketika ditanya kenapa bayar, karena disisihkan sebagian hadiah untuk pemenangnya nanti, misalkan. Jadi wajib semua ikut lomba ini bayar uang pendaftaran istilahnya, yang mana hadiahnya begitu terkumpul itu sebagiannya diberikan pada pemenang. Ya, walaupun ada hadiah-hadiah yang lain. Maka apa hukumnya? Hukum pada aturan perlombaan yang ketiga ini, menurut hukumnya adalah judi. Dan Ibnu Hazmi mengatakan ulama sepakat, tapi saya baca ada perbedaan di antaranya itu Imam Ibnu Taimiyah, tapi tidak dianggap ya. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan boleh walaupun tanpa muhallil. Tapi di sini Ibnu Hazmi mengatakan sepakat para ulama hukumnya haram. Ya, Ibnu Hazmi mengatakan haram karena apa? Termasuk judi. Ya. Kenapa judi? Karena ini jadinya tukar menukar harta. Kewajiban tukar menukar harta yang mana setiap para peserta mereka menyerahkan harta mereka yang diberikan hanya kepada pemenang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menang ya, dia mendapatkan harta lebih dari yang dia bayarkan. Yang kalah dia rugi, tidak mendapatkan, padahal dia sudah mengeluarkan uang tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ini jadi judi, dan ini bisa menyebabkan ya permusuhan karena judi, dan bisa menyebabkan orang akhirnya apa? Orang akhirnya lalai dari tujuan zikir kepada Allah SWT. Ini yang kita ketahui dahulu, kenapa Allah mengharamkan judi atau muamalah yang gharar, tidak jelas. Dan keharaman hadiah dalam perlombaan yang disyariatkan tadi, tapi hadiahnya diambil dari setiap para peserta atau sebagiannya, ini juga yang difatwakan oleh para ulama yang mereka rapat dalam
negara-negara Islam atau dikenal dengan OKI. Jadi ulama ahli fikih negara Islam berkumpul dan memutuskan permasalahan yang ada di kaum muslimin saat sekarang ini itu banyaknya perlombaan yang para pesertanya membayar uang ikutsertaan. Maka para ulama katakan ini haram. Ya. Nah, nanti akan kita lebih rinci kenapa para ulama mengharamkan, karena dia ada judi, unsur judinya. Nah, berikutnya, apakah bisa dianalogikan perlombaan yang lain dengan tiga hal ini? Ya. Ketika kita dalam Islam ada hukum namanya qiyas atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Menyamakan hukum. Satu hukum disamakan dengan ini. Yaitu ada kesamaan pada keduanya. Sehingga bisalah diambil sesuatu yang ada dalilnya. Yang mana Nabi mengatakan apa? La sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Boleh diberikan hadiah pada 3 perlombaan, pacu kuda, unta, dan memanah. Ya. Nah, apakah bisa disamakan perlombaan yang lain pada 3 hal ini? Kalau memang ada persamaannya, sehingga apa? Persamaannya itu harus dicari tahu dulu, kira-kira persamaannya tentang apa. Sehingga baru hukumnya boleh diberlakukan juga pada perlombaan yang ini. Ya, itu namanya qiyas. Ya, menyamakan yang tidak ada dalil dengan sesuatu yang ada dalilnya. Tapi untuk bisa supaya sama itu harus ada persamaan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah bisa dianalogikan perlombaan yang lain pada 3 hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak dapat disamakan dengan perlombaan selain yang 3 ini. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Hambali. Jadi yang boleh dikasih hadiah hanya 3 lomba itu. Selain dari 3 lomba itu tidak boleh pakai hadiah. Baik itu baca lomba hafal hadis, maupun lomba hafal Quran, maupun lomba, misalkan perlombaan, ya, saya berikan pertanyaan, siapa yang bisa jawab dikasih hadiah. Nah, maka menurut mazhab Hambali dan Maliki haram hadiah tersebut. Itu kan perlombaan juga itu. Perlombaan siapa yang bisa menjawab maka dapat hadiah. Maka pendapat pertama katakan ini adalah haram. Kenapa haram? Karena jelas dalam hadis tadi Nabi hanya mengkhususkan 3 hal yang boleh dikasih hadiah. La sabaqa, tidak boleh dikasih hadiah kecuali pada khuffin au hafir, pacu, onta, kuda, atau lomba memanah. Dan pendapat yang kedua mengatakan bisa dianalogikan, dikiaskan, disamakan kalau memang ada persamaannya. Maka ulama yang membolehkan, mereka menjelaskan, mencari tahu kira-kira persamaannya apa. Kenapa Nabi mensyariatkan perlombaan 3 hal ini? Sehingga kena tahu alasannya diadakan, alasan itulah yang kita ambil untuk perlombaan yang lain. Maka para ulama yang kedua ini mengatakan, oh ternyata pacu kuda, pacu unta, memanah, karena ini diperlukan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, untuk berperang maksudnya. Karena Islam itu dijajah, ya, dijajah, berusaha dihancurkan oleh orang-orang non-muslim untuk mempertahankan diri. Dan juga perintah Allah menyebarkan Islam di bumi, sehingga perlu pertahanan. Pertahanannya adalah bentuk
ketika itu berperang menggunakan kuda, unta, memanah, maka perlu dipersiapkan dengan matang 3 hal ini, yaitu untuk apa? Kebaikan, menegakkan jihad. Nah, dengan alasan inilah para ulama mengatakan berarti alasan untuk menegakkan agama Allah dibolehkan mengadakan perlombaan. Contohnya di zaman kita sekarang ini, dunia internasional melarang untuk berperang fisik. Walaupun perang dagang, perang pikiran itu banyak terjadi, tapi perang fisik dikutuk oleh mereka. Ya. Tetapi dalam pemikiran banyak kaum muslimin diperangi. Ya, kaum muslimin dijauhi dari agama, yang dimunculkan, yang diekspos itu hal-hal yang bukan agama Islam. Kebiasaan hidup, kebiasaan berbelanja, itu yang diekspos. Kalau kita lihat di media-media itu orang-orang apa? Bukan kebiasaan kaum muslimin, menghamburkan uang, jalan ke sana kemari, jauh-jauh cari makanan, itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Tapi itu yang diekspos, ya. Dan oleh karena itu kaum muslimin sekarang perlu kembali kepada apa? Pada Quran dan hadis, supaya mereka paham dengan Quran dan paham hadis, yang mana keduanya adalah pedoman hidup di dunia ini bagi seorang muslim. Artinya apa? Supaya agama Islam ini tetap ada di sekarang ini, diperlukan orang-orang yang hafal Quran dan hafal hadis. Maka alasannya sama, yaitu memotivasi untuk menjaga agama Islam, Al-Quran dan hadis, yaitu sama-sama menjaga jihad jalan Allah. Dibikinlah perlombaan Quran, perlombaan hadis. Bisa dipahami? Dan lombanya, pemenangnya dikasih hadiah. Sama-sama seperti, yaitu menegakkan jihad dengan berperang. Dan ini pendapat yang merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya. Sehingga dikiaskan, wallahu ta'ala, pendapat yang dipilih oleh Oki, pendapat yang kedua ini. Ya. Karena memang di zaman kita sekarang ini butuh kaum muslimin yang menjaga agamanya, yaitu dengan kembali agar mereka termotivasi untuk kembali pada Al-Quran dan ajaran Islam. Sehingga diadakanlah perlombaan Sakofa Islamiyah, ya, maksudnya wawasan Islam, perlombaan hafal hadis, Al-Quran, perlombaan hafal kitab-kitab para ulama, perlombaan pertanyaan berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka yaitu sama-sama untuk menjaga agama Allah dan boleh dikasih hadiah halal. Dan ini pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Nah, ya. Sekarang kita masuk pada perlombaannya boleh, tetapi tidak boleh dikasih hadiah. Karena tidak ada, karena ya berdasarkan ucapan Nabi tadi, la sabaqah, tidak boleh dikasih hadiah pada perlombaan. Tetapi ya, ini sudah ada perlombaannya ketika itu di masa Nabi. Saling mengalahkan. Contohnya seperti apa? Seperti untuk contohnya pacu lari. Ya. Jadi materi perlombanya boleh. Kenapa dibolehkan? Karena memang tujuannya untuk apa? Pertama, mengadakan perlombaan ini tujuannya untuk agar ada refreshing. Ya, ada refreshing. Kemudian juga tujuannya untuk supaya hubungan rumah tangga harmonis. Sehingga dibikinlah perlombaan. Contohnya seperti apa? Ya. Contohnya Rasulullah SAW supaya untuk bagaimana harmonisnya rumah tangga beliau mengajak Ummu Mukminin Aisyah berlomba lari. Ya. Tapi beliau tidak memberikan hadiah ketika itu, siapa yang menang. Nah, tujuannya apa? Untuk refreshing, ada kebaikannya.
Kalau olahraga-olahraga yang biasa itu tujuannya juga selain kesehatan, bermanfaat ya. Dengan sehat tersebut bisa beribadah dengan Allah dengan kuat. Jadi ada hal positifnya, tetapi tidak boleh dikasih hadiah. Kemudian syaratnya berikutnya, ini tidak dijadikan kebiasaan. Ya. Jadi biasanya kalau tidak dikasih hadiah tidak akan jadi kebiasaan. Orang malas-malasan ikut perlombaan tersebut. Ya. Nggak ada hadiahnya kok, ngapain saya latih dengan serius berlatih, karena nggak ada hadiahnya, nggak ada tantangan, ya kan? Sehingga biasanya kalau tidak kasih hadiah tidak dijadikan suatu kebiasaan. Tapi kalau hadiahnya gajinya besar, apa yang terjadi? Dia akan berusaha menjadi pemenang, ya. Nah, jadi seluruh mazhab mengatakan perlombaan ini boleh, tetapi tidak boleh dikasih hadiah. Ya, pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan mayoritas ulama mazhab Maliki. Imam Syafi'i berkata, pada saat menjelaskan hadis tadi, la sabaqah, tidak boleh diberikan hadiah kecuali pacu onta, kuda, dan memanah. Beliau mengatakan, hadis ini, kata Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa haram hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan. Ya, jadi ulama mazhab, ya, diantaranya perkataan Imam Syafi'i tadi. Kemudian, ya, Ibnu Qayyim berkata, kenapa hikmahnya Rasulullah SAW mengharamkan selain dari 3 perlombaan tersebut diberi hadiah? Ibnu Qayyim berkata, perlombaan dalam hal yang mubah, yang boleh materinya, tapi diharamkan pemenangnya menerima hadiah, bukan karena materi permainannya yang dilarang. Akan tetapi, seandainya pemenang dari perlombaan yang mubah tadi diberi hadiah, ya, maka menjadi sarana orang-orang untuk menyibukkan diri dengan permainan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah profesi. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan ini pada abad 8 Hijriah. Kira-kira 8 Hijriah atau 9 ya, 9 Hijriah, 8 9 Hijriah. Sekarang kita abad berapa? 14 Hijriah. Jauh sebelumnya ulama sudah mengetahui hikmahnya kenapa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mungkin dulu tidak ada seperti zaman kita sekarang ini, ya. Tapi itulah menunjukkan syariat Islam ini adalah ajaran dari Allah. Ucapan Nabi tadi jelas bahwa apa? Tidak boleh kasih hadiah kecuali pada 3 perlombaan, menunjukkan haramnya perlombaan selain dikasih hadiah. Hikmahnya, kata Ibnu Qayyim, supaya tidak dijadikan sebagai profesi nanti hal tersebut, dan tidak dijadikan kebiasaan manusia. Karena tugas muslim, tugas manusia di muka bumi ini untuk apa? Melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya beribadah kepada Allah atau yang bermanfaat bagi dunia. Ya, sehingga dibolehkan menyibukkan diri untuk hal itu. Dan itu terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya, banyak orang menjadikan profesi sebagai apa? Sebagai mencari profesinya dengan cara dari perlombaan ini. Kenapa? Gajinya besar. Gajinya per minggu berapa per minggu? Ratusan juta. Pemain bola itu gajinya ratusan juta, ya kan? Akhirnya apa? Banyak kaum muslimin akhirnya lupa dari tujuan hidup di dunia ini adalah untuk hal-hal yang bermanfaat. Anaknya, ya, dijadikan profesinya sebagai profesional. Artinya apa? Mayoritas waktunya dihabiskan hal itu. Ya, sehingga pikiran
Si anak tadi akhirnya larinya ke sesuatu yang ya manfaatnya tidak ada manfaatnya dalam dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim, bukan saya. Ini perkataan Ibnu Qayyim, ya, ulama. Dan inilah seluruh mazhab mengatakan haramnya. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan para ulama mazhab, ulama Islam yang mereka mengatakan haram memberikan hadiah, haram menerima hadiah dari perlombaan yang mubah tadi. Lombanya boleh, tapi hadiahnya haram. Tetapi sebagian ulama mazhab Maliki membolehkan pemenang permainan ini menerima hadiah dari pihak ketiga. Ya. Jadi sebagian mazhab Maliki mengatakan kalau hadiah dari pihak ketiga boleh. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Nah, kita lihat apa contoh perlombaannya boleh tapi tidak boleh kasih hadiah, pacu lari. Di antaranya adalah lomba pacu lari. Yang mana Rasulullah SAW, ya, beliau pernah lomba lari dengan Ummunya Aisyah sebagaimana didirikan oleh Abu Daud dan Nasai. Juga lomba gulat. Lomba gulat ya. Jadi hadis tadi lemah yang Rukanah tadi ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil dalam bolehnya memberikan hadiah. Karena hadis yang sahih jelas-jelas Rasulullah SAW melarang berikan hadiah kecuali pada 3 hal, yaitu hanya pada pacu unta, kuda, dan memanah. Adapun tadi pada gulat tadi itu hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian lomba angkat berat. Nah, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Nabi SAW melewati sekelompok orang yang bertanding angkat batu yang paling berat. Jadi Nabi melewati orang tersebut dan beliau tidak melarangnya. Rasulullah SAW hanya diam. Ya, menunjukkan itu dibolehkan. Dan begitu juga dengan hadiah perlombaan olahraga yang kontemporer ini di masa sekarang ini, ya, maka terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan boleh terima hadiah dari perlombaan apabila perlombaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya aturan dan pakaiannya tidak membuka aurat, tidak meninggalkan kewajiban sholat, maka boleh dan hadiahnya juga boleh. Pendapat pertama mengatakan yaitu pendapat Dr. Saud Al-Funaisan dan Dr. Sami Al-Majid. Ya. Jadi perlombaannya mubah dan hadiahnya mubah karena kembalinya kepada asal hukum muamalat boleh, sehingga kalau olahraganya boleh, hadiahnya juga boleh. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan haram. Ini adalah pendapat tadi yang kita katakan mayoritas ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Ibnu Qayyim mengatakan hikmahnya tadi, kenapa diharamkan. Dan dalilnya juga jelas. Mayoritas ulama mengatakan haram, dalilnya jelas, yaitu apa? Nabi mengatakan tidak boleh diberikan hadiah kecuali pada 3 hal. Maka Allah Ta'ala, kalau dilihat dari segi dalil, mana yang lebih kuat? Ya, mayoritas ulama. Tapi ini perbedaan para ulama yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sehingga kita persingkat menjadi haram juga perlombaan-perlombaan yang lainnya. Ya. Contohnya perlombaan yang diadakan dengan cara mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu berkaitan dengan dagang mereka. Jadi, misalkan akan meluncing sebuah produk, cara promosinya bagaimana, akan diberikan hadiah produk itu jika bisa menjawab pertanyaan tentang produk itu. Nah, akhirnya orang-orang berlomba untuk mencari tahu tentang produk tersebut. Akhirnya terkenal produk tersebut, ya. Jadi ini diberikan hadiah. Maka berdasarkan tadi
Pendapat yang kuat ini hukumnya terjadi perbedaan para ulama. Mengatakan pertama adalah boleh, ya, karena ya pada hukumnya asal muamalah boleh dan menerima hadiahnya juga boleh. Tapi pendapat yang kedua tadi yang kuat para ulama mengatakan bahwa apa? Haram, karena jelas Nabi mengatakan tidak boleh berikan hadiah kecuali pada 3 perlombaan. Jadi kita persingkat ya. Dan yang terakhir, perlombaan materinya haram, sehingga hadiahnya juga haram. Yaitu yang perlombaan itu menyakiti atau bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, menangnya dengan menyakiti lawannya. Dengan apa? Seperti tinju atau gulat bebas. Yang menangnya apa? Mendapatkan hadiah ketika bisa lawannya jatuh, dipukul, disakiti. Nah, ini jelas ikut dalam pertandingan itu saja sudah haram, maka hadiahnya juga tentunya haram. Tidak halal, haram hukumnya seorang muslim ikut perlombaan yang menyakiti lawannya. Ya, yang menyakiti lawannya. Jadi lawannya jatuh, berdarah, patah, dia menang. Nah, ini haram hukumnya. Apa dalilnya? Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah menyayangi kalian. Kemudian juga hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza daraba ahadukum falyajtanib wajhah." Kalau salah seorang kalian memukul, memang harus memukul, maka hindari wajah. Haram hukumnya memukul wajah. Ini jangan memukul wajah. Wajahnya tendang pakai kaki ya. Sehingga olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan hukumnya haram. Ya, itulah rincian hukum Islam tentang perlombaan yang disebutkan dalam buku Harta Haram ini. Semoga penjelasan yang disebutkan tadi berdasarkan dari dalil Quran dan hadis dan perkataan para ulama dapat kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya untuk memperdalam materi maupun pertanyaan yang lain selain materi diperbolehkan kita diskusikan. Ya. Syukran jazakallahu khair pada Al-Ustaz Irfan Dodi atas materi yang disampaikan. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Silakan selang-seling untuk Iwan dan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Ustadz, apa hukumnya di kita kan sering diadakan perlombaan 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu juga diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, contohnya desa atau RT RW. Salah satu perlombaannya misalnya lomba makan kerupuk misalnya anak-anak, dan itu dikasih hadiah bagi yang pemenangnya. Itu hukumnya apa Ustadz untuk yang perlombaan tersebut? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa hukumnya? Pertanyaan apa hukum ikut dalam perlombaan yang seperti perlombaan 17 Agustusan dan apa hukum hadiahnya? Maka tadi sudah kita sebutkan ya, yang disyariatkannya 3, makan kerupuk tidak ada yang disebutkan dalam yang 3 hal tadi. Maka kalau perlombaannya saja sebagai refreshing ya, maka ikut sertanya wallahu ta'ala boleh saja, dibolehkan ikut perlombaan tersebut. Tapi kalau ada hadiahnya, haram menerima hadiahnya. Nah, apalagi kalau hadiahnya ditarik pada setiap yang ikut, maka menjadi jelas ini haram ikutnya.
ikutnya haram karena jadi judi. Tapi kalau tidak ditarik biaya, ikutnya ya boleh saja, hadiahnya haram. Wallahu ta'ala alam. Ya. Karena ikut perlombanya ya kembali pada hukum asal muamalah, boleh saja untuk refreshing. Ya, perlombaannya mungkin untuk apa? Tujuannya untuk membawa suasana agar cair. Tapi yang diharamkan adalah menerima hadiahnya itu. Allah ta'ala. Ya. Silakan untuk selanjutnya untuk akhwat dulu Pak ya. Enggak, padahal. Karena kalau makan kerupuk nggak ada yang disakiti kan? Karena yang diharamkan adalah materinya itu yang menyakiti atau yang bertentangan syariat Allah Ta'ala. Ya. Silakan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema Ustaz. Kalau Ya, silakan. misalkan mau jual emas nih Ustaz, mau ditambahin gitu jumlahnya. Nah, Suaranya kurang jelas, diperjelas, dekatkan ke mikrofon dan pelan-pelan. misalnya mau jual emas kan Ustaz, mau beli emas 20 gram. Nah, kita ngejual dulu yang 10 gram. Tapi orang toko emasnya tuh nggak nyerahin dulu uangnya ke kita, cuman ditulis di nota gitu terus gitu. Nanti kita Silakan, suaranya dikeraskan. Mikrofonnya yang kayaknya dikeraskan ya, bukan suaranya. Baik, untuk akhwat bisa melalui WA aja Ustaz ya. Ya, Melalui WA boleh. silakan di 0838 9221 2903. Silakan untuk akhwat di WA di 0838 9221 2903. Nah, akhwat itu lagi dikirimkan mikrofon yang lebih bagus ya. Nah, kita ini dulu. Bagian untuk Ikhwan dulu silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mau konfirmasi beberapa hadis yang tadi, khususnya yang ketiga kan kita yang haram dan hadiah haram itu kan salah satunya yang menyakiti dan tinju. Nah, tadi ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengambil hadiah dari pertarungan gulat. Di mana gulat itu juga kan ada saling menyakitinya gitu, Ustadz. Jazakallahu khair. Pertanyaannya apa? Maaf, saya belum paham pertanyaannya. Yang kriteria ketiga tadi kan pertandingan yang tidak dibolehkan itu yang haram adalah menyakiti sesama. Salah satunya tinju. Ya, Nah, untuk yang ada hadis juga yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengambil hadiah dari pertandingan gulat. pertanyaannya. Nah, ini yang pertandingan gulat ini kan diperbolehkan dan Nabi Muhammad mendapatkan hadiah. Sedangkan di yang nomor 3 tadi diharamkan materinya dan hadiahnya. Contohnya adalah pertandingan yang menyakiti. Jadi terlihat ada kontradiksi itu, Ustaz. Baik. Ya. Pertanyaannya ada dua hal yang bertentangan. Nah, sehingga mana yang benar? Yang mana yang seperti seolah-olah bertentangan, yang mana Nabi bergulat dengan Rukanah. Yang mana itu menurut penanya menyakiti. Kemudian dalam penjelasan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ya. Kemudian juga dalam hadis kalau mukul maka hindari wajah. Haramnya menyakiti orang lain. La darara wala dirar, tidak boleh membuat mudarat. Menunjukkan yang berbahaya itu diharamkan dalam Islam. Nah, apakah hal ini bertentangan? Maka tidak ada yang bertentangan. Karena apa? Pertama, tentang haramnya ini jelas. Haramnya sesuatu yang berbahaya itu jelas. Dalilnya jelas. Maka haram perlombaan-perlombaan yang menyakiti. Adapun tadi dalil tentang rukanah, tadi sudah kita katakan itu hadisnya lemah. Ya.
Sehingga tidak bisa jadikan dalil bolehnya hadiah. Karena ada dua dalil yang bertentangan, yaitu Nabi mengambil hadiah dari Rukanah. Tapi di akhir hadis itu pun, yang lama itu, Nabi tidak mengambil, kembalikan kepada Rukanah, dan akhirnya Rukanah masuk Islam. Ya, di akhir hadis itu. Tapi yang jelas, hadis itu lemah. Kalau lemah, bertentangan hadis yang kuat, yang disahkan dari Abu Daud, di kelompok Abu Daud, dan disahkan Al-Albani, yang mana Nabi jelas mengatakan tidak boleh menerima hadiah. Ya, jadi menerima hadiahnya haram pada gulat, dimasukkan kategori yang tidak boleh menerima hadiah. Tapi perlombanya boleh. Kenapa boleh? Berarti di sana tidak ada menyakiti. Karena kalau gulat itu bagaimana caranya? Hanya mendorong-dorong saja, dorong balikan badan, tidak ada yang sakiti. Kalau tinju itu memang sampai matador atau apa, itu memang menyakiti hewan. Kalau matador itu kan dengan cara apa? Melawan hewan, mengalahkan hewan kan, dengan hewannya dibunuh atau dipakai tali kan, atau disakiti hewan. Atau kalau tinju memang sengaja sampai patah gigi yang lawannya atau bengkak matanya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau gulat itu hanya apa? Kekuatan menjadikan lawannya tidak bisa bergerak saja atau keluar dari lingkarannya itu. Jadi tidak ada yang sakiti, hanya siapa yang lebih kuat saja. Ya, bisa kira-kira dipahami. Jadi gulat itu haram menerima hadiah, dan kalau hanya adu gulat saja dibolehkan. Karena memang karena kata Abdul Ghani ada asalnya. Ya. Dia tidak termasuk menyakiti berarti. Wallahu taala alam. Ya. Ustaz, ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum giveaway? Apakah sama dengan perlombaan? Giveaway, apakah sama dengan perlombaan? Giveaway itu apa ya? Giveaway itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Giveaway, apa itu? Misalnya ada owner gamis ya, terus bikin giveaway gitu, hadiah cuma-cuma gitu loh Ustaz. Hadiah cuma-cuma itu loh. Iya kan, maksudnya ownernya tuh nggak cuman kayak pilih acak apa sih yang bakal menang. Yang bakal menang dikasih hadiah. Menang ngapain dia, Bu? Cuman kayak misalkan suruh nge-share, nge-like postingan dia, terus habis itu dia pilih acak siapa aja yang bisa menangin hadiah dari owner itu. Hadiahnya bisa berupa gamis atau produk yang dia jual, biasanya gitu. Nah, makanya saya bertanya dulu giveaway-nya seperti apa, karena prakteknya kan berbeda-beda kan. Nah, makanya coba jelaskan giveaway seperti apa, supaya kita tahu prakteknya, gambaran keseluruhannya. Coba, siapa yang bisa jelaskan? Kalau arti itu sendiri apa, giveaway itu apa artinya? Hah? Giveaway, way apa? Hah? Nge-like Instagram yang mau ngasih giveaway-nya. Habis itu nanti dia diacak gitu, yang diundi sama owner yang kita tadi like Instagramnya. Jadi kita diminta untuk nge-like Instagram seseorang. Iya, kita follow, like, terus habis itu dia ngasih hadiah. Kemudian setiap orang yang nge-like Instagram dia itu akan boleh ikut giveaway-nya, tapi nggak semuanya dapat. Iya. Sehingga dia berhak mendapatkan salah satu peserta yang mendapatkan hadiah. Iya. Tapi hadiah nanti akan diberikan bagi secara beruntung nama dia yang terpilih. Iya. Ya. Apakah itu dibolehkan? Yaitu hanya suruh nge-like. Kita akan diberikan hadiah karena nge-like. Allah ta'alam.
Ya, kalau hanya sebatas itu saja, maka itu murni hadiah. Tidak ada perlombaan di sana, ya kan? Tidak ada perlombaan, hanya murni hadiah. Hadiah yang terbatas diberikan pada orang yang beruntung saja itu boleh, karena dia boleh gharar. Allah Ta'ala. Karena bukan perlombaan. Silakan untuk Ikhwan. Silakan, Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya kan setengah Muslim, setengah Kristen ya Ustadz. Gimana? Ulangi lagi. Keluarga saya kan setengah Muslim, setengah Kristen. Nah, kalau perayaan Natal keluarga yang dari Bapak dikasih, kita yang Muslim dikasih hadiah atau kado pada saat Natal, boleh nggak Ustadz? Ya, baik. Jadi apa hukum hadiah dari non-muslim gitu ya? Apalagi itu adalah kerabat kita. Contohnya orang tua, tapi non-muslim. Kita dikasih hadiah. Apakah dibolehkan? Hukumnya boleh. Hadiah yang boleh sesuai syariat diberikan dari non-muslim boleh. Karena Rasulullah SAW menerima hadiah dari muslim dan non-muslim. Ya. Maka itu hukumnya boleh. Tidak ada. Karena muamalah itu berlaku bagi muslim dan non-muslim. Kalau hadiah muslim boleh, maka hadiah non-muslim juga boleh. Wallahu ta'ala. Baik, selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Suami kerja di kantor pajak, sedang istri kerjanya sebagai perawat. Apakah hukumnya di dalam Islam pajak tersebut Ustaz? Boleh atau tidak? Dan berdosakah istri bertahan dengan pekerjaannya sebagai perawat demi menyelamatkan anak-anaknya agar tidak banyak memakan yang riba? Demikian Ustaz. Ya. Apa hukum bekerja di pajak? Boleh atau tidak? Pertanyaannya. Maka dulu sudah kita sebutkan ada di buku Taharam ya bahwa pajak itu menurut pendapat yang kuat dari para ulama, jika suatu negara memang mudarat terpaksa untuk memajak rakyatnya agar negara itu berlangsung menjadi stabil dan bergerak, maka itu hukumnya dibolehkan karena terpaksa. Ya. Tetapi kepada siapa? Dulu sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu apa? Hanya dipajak bagi orang-orang yang tidak semua orang. Ya. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang memang mereka mampu. Maka tidak boleh mengambil harta yang orang-orang tidak mampu. Dan itu sifatnya darurat, maka kalau darurat itu wajib sekedarnya. Karena kaidah fikih ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu wajib sekedarnya. Artinya apa? Pajak itu akan berubah-ubah. Ya. Jadi intinya bahwa pajak itu kalau memang terpaksa dan tidak ada cara lain, dia boleh, tapi harus konsultasi dengan para ulama dan dia tidak ada unsur kezoliman. Nah, pertanyaannya, apakah pajak kita ini tidak ada unsur kezoliman atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Karena Allah Ta'ala, kalau ada unsur kezoliman, berarti haram bekerja di kantor pajak tersebut. Pada dasarnya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, harta seorang muslim itu haram untuk diambil. Tidak boleh diambil. Ya, kecuali memang untuk dibutuhkan. Dan jelas Nabi mengatakan, la yadkhulu jannata shaibu maksin, tidak masuk surga para pemungut pajak. Kemudian
para ulama tadi sudah kita katakan, mengatakan pendapat yang kuat, pajak itu dibolehkan karena memang darurat dan tidak ada unsur kezoliman. Nah, yang bekerja di kantor pajak mereka tahu ada unsur kezoliman atau tidak. Kalau ada unsur kezoliman berarti haram bekerjanya dan mereka lebih tahu. Saya yakin, coba tanya yang bekerja di kantor pajak, mereka yakin tidak menzolimi masyarakat. Ya. Karena mereka yang tahu cara praktek memungut pajak itu bagaimana caranya. Bahkan saya dapat, Allah Ta'ala, makin banyak dia berhasil memungut pajak, dapat bonus dia. Ya, Allah Ta'ala, intinya sesuatu yang zalim itu haram dan pekerja itu haram, dan kalau memang zalim gajinya adalah haram. Allah Ta'ala. Dan pertanyaannya, Ustaz, berdosakah istri bertahan dengan pekerjaannya sebagai perawat yang tadi, Ustaz, demi menyelamatkan anak-anaknya agar tidak banyak memakan yang riba? Nah, akhirnya istri berdosakah kalau mempertahankan pekerjaannya? Tujuannya supaya terbebas dari makan yang haram, dia dan anak-anaknya. Allah Ta'ala, saya tidak bisa menjawab ini. Apakah Allah Ta'ala, saya tidak tahu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah hukum Shopee Games, misal Shopee Tanam? Maaf, lupa. Ulangi lagi. Apa hukumnya Shopee dan Shopee Game? Misalnya Shopee Tanam seperti itu. Shopee apa? Shopee Tanam. Apa itu? Saya nggak tahu. Shopee. Allah, saya tidak tahu. Nggak tahu. Shopee Pay sendiri gimana, Ustaz? Shopee Pay. Iya. Kalau Shopee Pay saja sebagai alat bayar nggak ada masalah, boleh. Cuman Shopee Pay ini kalau bayar pakai Shopee Pay itu ada perbedaan harga atau tidak? Ya. Jadi begini. Kalau hanya uang elektronik sebagai alat bayar itu tidak ada masalah. Ya, saya ulangi lagi. Alat pembayaran kita gunakan yaitu e-money, uang elektronik sebagai alat pembayaran, maka itu tidak ada masalah. Tapi ketika terdapat hal-hal yang bertentangan syariat, maka menjadi haram. Contohnya, kalau kita bayar tunai 100.000, tapi kalau pakai e-money, misalkan Shopee Pay, lebih murah, dapat diskon. Kenapa? Contohnya, karena diskon diberikan oleh yang menerbitkan Shopee Pay. Nah, itu bagaimana diskon yang diberikan oleh Shopee Pay? Kalau diskon itu, maka bagaimana Islam melihatnya atau takif fikihnya, gambaran fikihnya? Nah, kita lihat bahwa uang yang kita taruh di Shopee statusnya sebagai apa? Ya. Maka statusnya itu kalau lihat dari aturan BI berkewajiban untuk menjaga uang itu nilainya dan diberikan pada nasabah. Berarti kalau dilihat dari itu, maka statusnya hutang. Status Shopee memegang uang kita. Ya, hutang. Karena ada kewajiban untuk dikembalikan kepada nasabah. Tidak boleh hilang. Nah, kalau tidak boleh hilang berarti hutang. Bukan titipan, bukan jual beli uang. Ada yang mengatakan jual beli uang. Artinya apa? Tukar menukar uang. Uang biasa ditukar dengan uang digital. Maka kita katakan uang digital itu bukan uang. Tidak bisa dikatakan tukar menukar uang. Karena uang digital bukan uang. Kenapa tidak dikatakan uang? Uang itu apa? Semua orang menerima kalau itu sebagai alat tukar. Ya. Nah, Shopee Pay contohnya, kalau kita belanja yang tidak terdaftar di Shopee, bisa tidak uang Shopee Pay digunakan? Berarti bukan uang. Nah, maksud saya, contohnya, kita belanja pedagang yang tidak terdaftar di Shopee Pay. Saya pakai Shopee Pay ya.
Apa itu Shopee Pay? Saya nggak tahu. Katanya. Saya nggak mau, pokoknya saya pakai uang yang biasa aja yang saya berlaku. Berarti Shopee Pay tidak dianggap sebagai uang. Berarti dia bukan uang, berarti tidak ada terjadi tukar menukar uang dengan uang. Jadi hakikatnya uang yang kita simpan di Shopee itu adalah hutang bagi Shopee yang wajib nilai yang ada di sana itu ya diberikan kepada orang-orang yang mereka kerjasama dengan Shopee nilainya. Nah, statusnya utang. Maka kita yang menyimpan di Shopee itu berarti menghutangkan, tidak boleh menerima hadiah sehingga dia riba. Ya itu masalahnya. Jadi kalau ada diskon dari pihak penerbit e-money, nah diskonnya itu menjadi yang dilarang oleh syariat. Wallahu ta'ala. Tapi kalau hanya sebagai pembayaran, tidak ada masalah. Misalkan kita punya 100.000 bayar pakai uang biasa, pakai Shopee Pay 100.000, maka itu boleh, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala. Kalau memang kita butuh menggunakannya, memang butuh menggunakan Shopee itu. Tapi kalau tidak butuh, maka kenapa kita harus menggunakannya? Dengan uang itu saja sudah cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya uang yang kita tersebut itu akan disimpan, ya mereka akan menyimpannya di bank-bank yang ada ribanya. Nah, memang kalau kita butuh maka Allah Ta'ala boleh, tapi kalau tidak butuh jangan dilakukan. Allah Ta'ala. Selanjutnya untuk Iwan, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Saya ingin nanya mengenai hukumnya saat kita bermain futsal dalam rangka refreshing gitu Ustadz. Bermain futsal? Iya, dalam rangka main-mainan aja gitu Ustadz. Main-main saja. Cuman ada 2 tim gitu. Ada tim saya sebagai tim A dan tim teman saya maksudnya sekolah lain sebagai tim B. Cuman kesepakatan dalam main futsal itu yang kalah itu bayar lapang sepenuhnya dan yang yang kalah bayar lapang, yang menang nggak bayar apa-apa gitu Ustadz. Apa itu masuk ke judi? Ya, cuma itu pertanyaannya. Ya. Maka pertandingannya yang kalah dia yang bayar lapangan. Ya, bentar. Saya coba memahami dulu. Allah Ta'ala ini masuknya memberikan hadiah pada perlombaan yang dibolehkan. Ya. Yang mana memberikan hadiah pada perlombaan ini menurut mayoritas para ulama tidak boleh dikasih hadiah. Tidak boleh dikasih hadiah. Jadi hadiahnya itu haram. Hadiah, apa bentuk hadiahnya? Itu hadiahnya yang menang gratis lapangan, dia tidak bayar apa-apa, itu dia tidak dapat hadiah. Adapun hadiah yang dibolehkan tadi memang dianjurkan pada perlombaannya, itu yang dibolehkan. Contohnya ya tadi yang sudah kita sebutkan. Tapi ini tidak, ini hanya boleh materi, tapi tidak boleh menerima hadiah. Maka hadiahnya haram, bisa dipahami menurut pendapat yang kuat dari para ulama. Dan itu ya menjadi termasuk yang harta haram. Berarti kita nggak boleh kalau main futsal yang kalah bayar lapang gitu? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang kalau harganya miring gimana Ustadz? Maksudnya yang kalah itu misalnya 1 jam itu 100.000 ya. Kita bilang yang kalah itu bayarnya 70, yang menang itu bayarnya 30 Ustadz. Jadi harganya miring itu enggak setengah-setengah. Kalau gitu gimana Ustadz? Berarti yang menang dapat hadiah 20.000 dari yang kalah. Enggak, dia enggak dapat tadi, cuman kan 1 jam di futsal itu 100.000. Yang menang itu cuman bayar 30 dia, yang kalah bayar 70. Iya, berarti yang menang dapat hadiah dari yang kalah 20.000. Iya kan? 20.000 itu haram. Berarti masih enggak boleh kayak gitu? Nggak boleh. Berarti buat jalan tengahnya setengah-setengah gitu Ustadz? Yang boleh itu bayarnya masing-masing. Dia dibagi rata gitu? Dibagi rata. Oke Ustadz ya, syukran jazakallahu khair. Wa iyyakum.
haram menerima hadiah ya, dari yang Baik, Ustaz, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum memberikan hadiah berupa bingkisan atau paket kepada mitra usaha kita seperti kepada agen, reseller atau marketer yang telah berjasa membantu dalam proses pemasaran dan penjualan? Hadiah ini di luar dari keuntungan penjualan yang dilakukan oleh mitra usaha kita tersebut. Bagaimana hukum Ustaz? Ya. Nah, itu dibolehkan memberikan hadiah karena dia mencapai prestasi tertentu atau rasa bentuk terima kasih. Maka itu dibolehkan, gak ada larangannya, sehingga kembali pada hukum asalnya dibolehkan, ya. Bahkan disepakati pun dari awal boleh, menurut pendapat yang kuat dari para ulama. Jadi bolehnya, tidak ada dalil melarangnya. Wallahu ta'ala alam. Karena murni hadiah itu boleh. Selanjutnya Ustaz, ada dari akhwat izin bertanya, bagaimana hukumnya investasi atau tanam modal? Misalnya kita memberikan modal usaha kepada orang lain, terus kita sudah dapat laba, maka hasilnya dibagi dua dan dikembalikan uang modal yang tadi. Misalkan kita tanam modal usaha 1 juta, setelah kita dapat laba dari hasil tanam modal tersebut, pengembalian uangnya jadi 1.200.000. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Kalau memang bagi laba, wajib si pemodal ini menanggung kerugian ketika rugi. Kalau memang demikian, maka halal keuntungannya tersebut. Ya, maksudnya apa? Si pemodal harus paham, ya, dia harus tahu, disepakati kalau terjadi kerugian, pemodal siap menanggung kerugian, barulah halal diterima keuntungannya tadi. Tapi kalau tanam modal dan ada pernyataan saya tidak mau tahu, mau rugi mau untung, ya, pokoknya uang saya kembali. Maksudnya bagaimana? Rugi usahanya, tapi dia minta modalnya tetap kembali, maka keuntungnya jadi haram, maka dia jadi riba. Karena pada hakikatnya itu adalah hanya pinjam uang dan disyaratkan adanya pertambahan. Karena pinjam meminjam itu wajib kembali sesuai yang diberikan. Jadi yang dibolehkan itu, ya, tanam modal itu yang dibolehkan itu bagaimana? Yang pemodal paham, mengerti, menyetujui kalau rugi uangnya berkurang. Itu yang diboleh, dia mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, maka haram jadi riba. Allah Ta'ala. Ya. Karena itu yang dipahami masyarakat, ya. Pokoknya yang dipahami masyarakat sekarang itu, kalau tanam modal, uangnya tidak boleh kurang. Kalau rugi, ya nggak apa-apa rugi, yang penting uangnya tetap. Kalau demikian, maka haram keuntungannya. Ya. Wallahu ta'ala, ya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, di tempat perusahaan setiap tahunnya kan melakukan perlombaan untuk improvement biasanya, dan masing-masing departemen ataupun section mengirimkan perwakilannya untuk melakukan lomba improvement, Pak Ustadz. Apa itu? Improvement itu semacam kaizen. Hah? Semacam apa? Improvement, jadi misalnya ada ide-ide itu, ide-ide perbaikan untuk supaya meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, itu masing-masing departemen atau bagian mengirimkan perwakilannya untuk diperlombakan. Nah, untuk apakah ini masuk kategori yang kedua tadi, Ustaz? Jadi perlombaan yang boleh tapi hadiahnya tidak diperbolehkan. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Dan bentuknya penelitian, ya, ilmiah. Iya. Boleh, nggak ada masalah. Untuk hadiahnya, Ustaz? Hadiahnya halal. Ya, para ulama mengatakan, jadi kalau bentuknya ilmiah, penelitian itu dibolehkan. Perlombaan itu. Karena itu ada manfaatnya dunia. Contohnya Nobel perlombaan, hadiah diberikan raja misalkan kepada yang berhasil menemukan sesuatu, ya, menemukan suatu bidang ilmu, maka itu dibolehkan karena memang itu bagian dari anjuran. Dianalogikan karena ada manfaatnya. Maksudnya apa? Dianalogikan dengan tadi, itu menurut Syafi'i
dan Hanafi mengatakan itu boleh. Tapi kalau menurut Maliki, Hambali mengatakan haram. Karena dianalogikan itu pada hal apa? Hal yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Itu adalah kebaikan di dunia. Memang ada tujuan manfaat dari yang didapatkan dari hal ilmiah itu. Wallahu ta'ala. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir karena Iya. keterbatasan waktu. Ini dari Ahwad, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana lomba menulis kisah inspiratif? Saya mengikuti tulisan dan menang, dapat hadiah 1 set gamis syar'i. Apakah hadiahnya halal atau haram? Ya, kalau kisah-kisah yang membawa kebaikan, Allah Ta'ala boleh. Ya, kisah-kisah, contohnya kisah tentang Islam, atau ada ajaran-ajaran Islam di sana untuk kebaikan, mengajarkan orang untuk berakhlak baik, itu boleh. Ya, dikiaskan dengan itu termasuk menyebarkan tadi ajaran Islam. Allah Ta'ala boleh. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum dibacakan. Insya Allah kita lanjutkan di pekan pertama bulan depan. Dan informasi buat tambahan buat jemaah, dimohon tidak bertanya kepada Ustadz setelah kajian ini karena keterbatasan waktu. Baik, kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.